Ketika kita membicarakan naskah-naskah di wilayah Yogyakarta, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada Keraton Yogyakarta dan juga Puro Pakualaman. Namun, warisan pengetahuan dan budaya tertulis tidak hanya hidup di balik tembok istana saja. Program IEP 1628 Rescuing the Written Past hadir untuk mengangkat keberadaan naskah-naskah yang selama ini luput dari perhatian, terutama yang ditulis dan disimpan di luar lingkungan istana, baik itu yang tersimpan di rumah masyarakat, budayawan, dan institusi di luar keraton. Bismillahirrahmanirrahim. Komunitas Janggah Nusantara berdiri pada September 2018. Kami mempunyai kegiatan antara lain pelestarian naskah kuno seperti restorasi, kajian, dan alih wahana. Nama Jangkah sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya melangkah, dengan harapan kami bisa melangkah bersama-sama dengan masyarakat untuk melestarikan naskah kuno. Jadi kami mohon izin, nanti kami akan melakukan penyelamatan manuskrip yang dimiliki oleh Pak Rosid sekeluarga. Nah, melakukan pemotretan begitu Pak. Oh iya. Monggo, Siap. kami memperbolehkan. Selain itu kami juga mempunyai trilaku atau 3 visi utama, yakni Hamuryani, Hangrekso, dan Hangluhurake. Hamuryani adalah memperbaiki, Hangrekso adalah merawat, dan Hangluhurake adalah meluhurkan karya-karya para leluhur itu yang dalam hal ini adalah pustaka atau khasanah naskah kuno. Saya selalu tekankan pada teman-teman di komunitas Jangkah, sebelum kita melakukan potret, kita lakukan dulu wilujengan. Wilujengan ini juga pada laku Hangluhurake. Wilujengan itu rangkaiannya ya ada ziarah dan kemudian doa. Kita harus selalu memasrahkan diri, program-program kita ini bisa berjalan lancar kepada Tuhan. Dan kita jangan lupa berterima kasih. Ziarah itu bentuk daripada terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada mereka-mereka yang terlibat dalam lahirnya manuskrip kuno yang sekarang sedang kita kerjakan ini dan akan kita pelajari hingga anak cucu generasi mendatang. Kemudian setelah kita melakukan ziarah, kita kemudian berdoa, wilujengan. Wilujeng itu selamat dalam bahasa Jawa maknanya. Jadi kita mengharap keselamatan kepada seluruh tim. Ya, kalau orang Jawa banyaklah, ada beberapa srono gitu ya. Ada pisang sanggan, ada lain sebagainya itu ya. Ya itu kita lakukan dalam rangka kita memohon bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semoga program digitalisasi manuskrip ini yang kita lakukan, komunitas Jangkah lakukan bersama dengan program Endangered Archive, programnya dari British Library ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini Mbak, ini kitab-kitab yang kita miliki. Saya itu kan masih keturunan paling muda ya. Kalau menurut kakak-kakak saya dulu yang waktu masih Simbah ada itu, ada 1 lemari itu full. Ya, tapi kan saat itu banyak murid yang datang, yang berguru, yang mengaji di sini. Terus nanti kalau sudah lulus pulangnya biasanya dibawain
ya kitab untuk dia menyebarkan dakwah gitu ya. Dan untuk saat ini di tempat saya itu kira-kira tinggal berapa ya, 17 kalau nggak salah. Koleksi naskah yang ada di Perpustakaan Museum Dewantara Kertigriya ini sebenarnya kan beberapa naskah, terutama yang manuskrip itu memang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu beliau sewaktu masih di lingkungan Pakualaman, dan itu merupakan beberapa naskah warisan ya itu. Jadi ada sekitar 36 naskah itu ya. Ada beberapa juga yang sumbangan atau hibah dari tokoh-tokoh mahasiswa lainnya. Kemudian ada beberapa juga naskah cetak, Jawa cetak ya. Saya ibu rumah tangga biasa yang mewarisi koleksi buku-buku bapak yang sangat banyak. Bapak saya itu punya hobi membaca, jadi bapak itu sering hunting buku kemana-mana, ke Kritikan, ke shopping. Ada banyak manuskrip yang kami dapatkan, dan ini turun-temurun diberikan melalui orang tua saya, simbah-simbah, kemudian kakek nenek sampai ke atasnya. Jadi tidak dari beli, tidak dari dikasih, juga tidak dari mencari. Ada beberapa unsur, baik itu tulisan yang berupa Arapegon, kemudian ada juga yang bertuliskan huruf Jawa, kemudian ada yang berupa sketsa-sketsa. Naskah saya itu ada 1, 2, 3, ini 2 bendel, 1 judul, 4, lalu 5 yang sudah terbit ini, yang dulu ini salah satu yang sudah terbit tahun 2015. Naskah ini berasal dari peninggalan orang tua saya, yang saya juga tidak tahu. Ketika rumah mau dijual itu ada lemarinya bapak yang mengatakan tahun 82. Manuskrip yang kami punya itu 1 lemari ada, tapi yo semakin habis karena ya ada yang bawa, terus ada yang hancur. Seperti saya orang awam itu sebenarnya secara khusus memang tidak punya ilmunya ya Pak. Begitu punya koleksi itu ya kami sebisanya melakukan perawatan ya secara manual saja. Anak-anak bapak itu nggak ada yang bisa membaca aksara Jawa, jadi nggak tahu buku ini mau di apa, terus nggak tahu juga siapa yang bisa merawatnya. Terbukti ada beberapa yang dimakan rayap, ngengat dan sebagainya. Jadi kami belum paham persis waktu itu bagaimana caranya merawat manuskrip. Hanya kami bersihkan dan kami jemur, kami kasih pengawet, kami semprot obat serangga begitu. Krono seprene ora tau ana wong ngaruhe aku duwe naskah. Bahkan seorang pejabat di instansi kebudayaan saja tak pameri blas wangsulan wae ora. Tidak semua pemilik mungkin sadar atau tahu bahwa apa yang mereka koleksi ini merupakan benda bersejarah atau sesuatu yang berharga. Karena ketidaktahuan ini kemudian berpengaruh terhadap bagaimana cara mereka memperlakukan benda-benda tersebut. Sehingga ada banyak dari manuskrip yang itu mungkin hanya disimpan di dalam sebuah kotak yang lembab, kemudian juga ada banyak rayap, ada banyak mungkin silverfish, serangga lain, jamur, atau mungkin juga hal-hal lain yang membuat manuskrip ini semakin rentan atau bahkan mungkin rusak. Kadang-kadang ya sudah, mereka menganggap ini hanya sebuah buku begitu, tetapi manuskrip-manuskrip ini perlu pertolongan gitu. Mereka perlu penanganan yang lebih layak lagi sehingga fisiknya itu bisa terselamatkan dan memiliki umur yang cukup panjang. Jadi melalui program ini kami tidak hanya sekedar menginventarisasi atau mendigitalisasikan saja, tetapi kami bisa membangun sebuah dialog ya atau juga engagement yang lebih lagi dari sekadar sebuah program penyelamatan. Proyek kami mendokumentasikan, mendigitalisasikan,
dan mempreservasi sekitar 160 naskah dengan total kurang lebih 45.000 halaman. 45 sudut kemiringan 45 derajat. Sehingga dengan kegiatan dari komunitas ini kami sangat mendukung untuk melestarikan kitab-kitab yang kita miliki. Karena saya yakin dulu simbah-simbah kita itu membuat kitab ini untuk dakwah agar diketahui oleh banyak orang. Kondisi buku ini udah sangat-sangat rapuh fisiknya. Kami kesulitan untuk merawat ini. Jadi dulu itu sebelum Bapak meninggal tahun 19, Bapak itu pesan buku ini harus dijaga dan dirawat di rumah. Dengan kehadiran dari komunitas Jangka, tentu saja itu merupakan salah satu ya, seperti kayak mendapat anugerah ya, karena kan memang terus terang untuk melakukan hal itu harus dilakukan secara serius dengan tenaga-tenaga yang memang khusus ya, karena itu masalah pekerjaan yang sangat spesifik, jadi nggak semua orang bisa. Kehadiran atau bantuan dari komunitas Jangka ini yang dimana mereka memang terdiri dari orang-orang yang memang mempunyai disiplin ilmu pengelolaan perpustakaan, apalagi naskah. Bagi kami akan kami sambut baik ya, sangat amat terbantu dengan adanya bantuan digitalisasi dari komunitas Jangka ini. Terima kasih Jangka, ini bentuk perhatian yang bukan konsumsi jasmaniah tapi lebih kepada konsumsi batiniah. Ini yang bagi saya menyenangkan. Enake senenge wong tua ki sakjane nek diwongke to. Iya. Diwongke kan digatekke. Perhatian itu kata dasarnya hati. Yang dilakukan oleh Jangka Nusantara kepada manuskrip yang kami miliki ini sangat luar biasa. Tidak hanya dibersihkan, tidak hanya dirawat di rumah, jadi merawat rumah, tapi juga mendigitalisasi. Jangka Nusantara, EIP, British Library sangat luar biasa untuk secara cepat, masif untuk mendigitalisasi naskah-naskah yang kami miliki. Setelah itu ada sampul tempat untuk menaruh naskah-naskah kami. Kemudian di sampul itu ditempelin barcode sehingga kalau kita mau baca tidak usah harus membuka manuskripnya, tinggal scan barcode, di situ kita bisa baca. Langkah ini sangat tepat, sangat cepat dan sangat luar biasa. Naskah-naskah kuno itu tidak sekedar dianggap sebagai pustaka yang keramat dan mungkin angker, tetapi bersama-sama kita membacanya dengan masyarakat supaya hasanah intelektual yang terdapat di dalamnya bisa mengiringi langkah kita dalam melangkah atau menjangkah kehidupan ini. Seperti juga bagaimana filosofi jangkah yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya melangkah. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih keseluruhannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada komunitas Jangkah dan kepada EIB British Library atas usaha untuk mendigitalisasi naskah-naskah kuno yang kita miliki. yang sudah ikut menjaga dan merawat koleksi-koleksi manuskrip peninggalan Bapak. Semoga kalian di sisi Allah nanti akan dapat imbalan yang setimpal dengan usaha kalian. Mugi-mugi kanthi perawatan yang baik itu bisa sempurna, bisa untuk kenangan selama anak cucu saya nanti.